Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Om Belitang Channel dimana saja berada. Jumpa lagi nih di channel kebanggaan kita, tentunya yaitu Om Belitang Channel, tempat berbagi seputar teknologi dan pendidikan. Pada kesempatan kali ini rekan-rekan, kita kembali ke persiapan untuk uji CPNS maupun ujian pada P3K pada tahun 2023, yaitu sekitar kalau di jadwal sekitar bulan 11 ataupun bulan 12. Nah, mumpung masih ada kesempatan nih rekan-rekan, Wong Belitang Channel akan berbagi beberapa soal ya, diantaranya tentang TIU yaitu tes intelijensi umum, TKP yaitu tes karakteristik pribadi, TWK yaitu tes wawasan kebangsaan. Oke, kemarin kita sudah membahas contoh soal untuk TIUS, contoh soal untuk TKP. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang contoh soal TWK. Oke, rekan-rekan sahabat Om Belitang Channel dimana saja berada, seperti biasa nih rekan-rekan, dengan kerendahan hati kami memohon bantuan kepada rekan-rekan semua untuk like, share, dan subscribe, karena dengan bantuan rekan-rekan dan like, share, dan subscribe, kita akan tambah semangat dan tentunya terus semangat lagi dalam mengembangkan channel kebanggaan kita, tentunya itu Wong Belitang Channel, sehingga channel kita ini bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh rekan-rekan yang ada di Nusantara. Amin ya robbal alamin. Terima kasih rekan-rekan atas doa, support, dan dukungannya. Oh iya, kami hampir lupa, nanti di deskripsi nanti kita akan sharing link terkait beberapa playlist yang sudah kami buat. Adapun playlistnya diantara lainnya itu kurikulum merdeka, rapor pendidikan, bahan ajar, PMM, dan sebagainya. Monggo dipersilakan rekan-rekan dicek playlistnya dan sesuaikan dengan apa yang rekan-rekan butuhkan. Semoga playlist ataupun video-video yang kami sudah sharing bisa bermanfaat bagi rekan-rekan, keluarga rekan-rekan, maupun intinya seluruh sahabat Wong Belitang Channel dimana saja berada. Oke, kita kembali ke soal, yaitu contoh soal CPNS TWK. Ini juga bisa dipakai untuk yang teman-teman yang mau tes P3K juga. Oke, soal yang pertama. Sesudah 3 hari berturut-turut anggota Dokuritsu Junbi Tio Sakai mengeluarkan pendapat-pendapatnya, maka sekarang saya mendapat kehormatan dari Paduka Tuan Ketua yang mulia untuk mengungkapkan pendapat saya. Saya akan menepati permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia. Apakah permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia? Paduka Tuan Ketua yang mulia minta kepada sidang Dokuritsu Junbi Tio Sakai untuk mengemukakan dasar Indonesia merdeka. Dasar inilah nanti akan saya kemukakan di dalam pidato saya ini. Begitu kata Bung Karno mengawali pidatonya, seperti dikutip dari http://www.academy.edu Rabu pada tanggal 1 Juni 2016. Dalam pidatonya di sidang BPUPKI, Bung Karno telah menyampaikan prinsip dasar negara, yakni A. Kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, perdamaian abadi. B. Perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan mufakat. Yang C. Kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang kebudayaan. Yang D. Perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ketuhanan yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, keadilan sosial. Oke, monggo rekan-rekan, kira-kira jawabannya apa ya? Apakah A, B, C, ataukah D ataupun E? Oke, pidato Bung Karno untuk prinsip dasar negara pada sidang BPUPKI. Monggo silakan
Apakah jawabannya A, B, C, D, atau E? Oke. Untuk jawabannya kita coba jabarkan dulu. Jawabannya di sini jelas yaitu yang C. Kenapa yang C? Yuk kita bahas. Itu bangsa Indonesia, internasionalisme atau perkemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Ya, kita warnai dulu baru kita bahas pembahasannya. Yuk. Oke. Seperti yang kita ketahui, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno itu menyampaikan pidatonya di hadapan sidang BPUPKI. Nah, dalam sidang tersebut secara lisan Insinyur Soekarno mengusulkan 5 asas negara, asas sebagai dasar negara yang akan dibentuk seperti terdiri dari, yaitu yang tadi, yang pertama kenasionalisme atau kebangsaan Indonesia, yang nomor 2 internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, 5 asas di atas itu diusulkan dan diberi nama Pancasila. Nah, proses perumusan Pancasila itu sebagai dasar negara selalu dilandasi semangat juang yang tinggi. Semangat juang itulah yang tertuang dalam nilai-nilai juang sebagai berikut, yaitu ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, jiwa dan semangat merdeka, cinta tanah air dan bangsa, harga diri yang tinggi sebagai bangsa yang merdeka, pantang mundur dan tidak kenal menyerah, semangat persatuan dan kesatuan, semangat anti penjajah dan penjajahan, dan sebagainya. Oke, itu untuk alasan kenapa jawabannya adalah yang C untuk nomor 1. Oke, kita masuk langsung ke nomor 2. Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat, di mana ekonomi rakyat itu sendiri adalah kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang dengan secara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya disebut sebagai usaha kecil dan menengah atau UKM. Berikutnya terutama meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan, dan sebagainya, yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya. Pembangunan ekonomi kerakyatan memiliki peranan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1 yang berbunyi: A. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. B. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. C. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, keberlanjutan, wawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Yang berikutnya, yang D, cabang-cabang produksi boleh dikuasai oleh perseorangan atau negara. Yang E, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, itu soalnya intinya adalah pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1. Oke, silakan rekan-rekan jawabannya apa? Nomor 2 pada TWK, yaitu pada bunyi pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Jawabannya adalah yang B. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
Oke, kita warnai dulu. Oke, kenapa kita jawabannya yang B? Nah, kemakmuran rakyat itu merupakan tujuan utama dari pembangunan ekonomi kerakyatan seperti yang tertuang pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, itu sama persis tadi makan jawaban itu. Nah, seperti berikutnya, kalau untuk yang tadi jadi pertanyaan adalah ayat satunya, kalau ayat 2-nya bunyinya yaitu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Nah, untuk ayat 4, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang pasal 33 ayat 4-nya berbunyi perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, keberlanjutan, wawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Nah, yang pasal kelima ayat kelima pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu bunyinya ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Oke, itu jawabannya. Kenapa jawabannya yang B? Yuk kita masuk ke soal yang terakhir, yaitu soal yang ketiga. Perundingan antara Indonesia dan Belanda yang dilakukan pada tanggal 10 November 1945. Dalam perundingan ini Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir, sedangkan Belanda diwakili oleh Profesor Sermerhorn. Perundingan ini adalah perundingan A. Renville, B. Linggarjati, C. Rumroyen, D. Giyanti, E. Bongaya. Oke, perundingan yang dimana Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir, sedangkan Belanda diwakili oleh Profesor Sermerhorn. Oke, perundingan itu disebut apa? Ya, disebut yaitu Linggarjati. Kita simak kenapa ya jawabannya yang B. Oke. Perundingan Linggarjati itu dilakukan pada tanggal 10 November 1945 seperti yang disoal tadi. Dalam perundingan ini Indonesia diwakili Perdana Menteri Sultan Syahrir, sedangkan Belanda itu diwakilkan oleh Profesor Sermerhorn. Oke, itu alasannya sangat persis dan ada persis yang kayak seperti dikatakan di soal. Oke, demikian sharing dari kami terkait untuk persiapan soal TWK atau tes wawasan kebangsaan untuk menghadapi atau untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian CPNS maupun P3K tahun 2023 ini. Oke, semoga bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua dan kami juga terima kasih sekali lagi atas bantuan like, share, dan subscribe-nya, sehingga channel kita ini bisa bertahan sampai sekarang dan insya Allah bisa memberikan manfaat kepada rekan-rekan semua. Semoga suatu saat nanti channel kita ini menjadi channel kebanggaan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekali lagi terima kasih atas bantuan like, share, dan subscribe-nya. Dan juga kami mendoakan agar rekan-rekan ketika ujian nanti diberi kemudahan, kelancaran, dan dinyatakan lulus ujiannya. Sekali lagi terima kasih, kami Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.